Pahala sholat berjamaah lebih banyak dibanding sholat sendirian, yaitu jadi sholat dalam berjamaah itu adalah lebih afdol daripada sholat munfarid ataupun sendirian. Perbandingan antara sholat berjamaah dengan sendirian itu, kalau kita sholat berjamaah, pahalanya dalam riwayat dikatakan hingga sampai 27 derajat. Maka jawaban yang tepat adalah A, 27 derajat pahala sholat berjamaah. Selanjutnya, soal berikutnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada jawaban yang tepat adalah bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan yaitu tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah pada saat itu. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Soal selanjutnya. Nabi Muhammad pernah mulai berdagang sendiri ke negeri Syam ketika berusia. Jawaban yang tepat adalah C. 12 tahun. Jadi di tahun tersebut Nabi pernah berdagang sendirian. Soal apabila terkena najis mughaladah, cara untuk mensucikannya adalah A. Menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air suci. B. Membasuh sebanyak 7 kali menggunakan air yang dicampur dengan tanah. C. Memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. D. Mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Baik, untuk membersihkan najis mughaladah ini adalah najis berat. Sehingga cara untuk membersihkannya yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal selanjutnya, dalam sholat berjamaah paling sedikit jumlah jamaahnya adalah A. 2 orang, B. 4 orang, C. 1 orang, dan D. 3 orang. Baik, dalam sholat berjamaah jumlah paling sedikit yaitu adalah 2 orang antara imam dan makmum. Itu jumlah paling sedikit. Sehingga jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi shaf untuk anak perempuan adalah A. Di belakang makmum laki-laki dewasa, B. Di depan shaf perempuan dewasa, C. Paling belakang, dan D. Di belakang imam. Maka jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah paling belakang. Sehingga jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, di bawah ini adalah salah satu contoh najis mutawasitoh, kecuali A.
air kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun. B. Bangkai. C. Darah. Dan D. Kotoran binatang atau hewan. Najis mutawasitoh adalah termasuk najis sedang. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah A. Air kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun. Soal selanjutnya, perhatikan hal-hal berikut. 1. Darah. 2. Kotoran hewan. 3. Air liur anjing. Dan 4. Jilatan babi. Yang merupakan najis mughaladoh adalah najis mughaladoh ini adalah najis berat. Sehingga jawaban untuk soal tersebut adalah 3 dan 4, yaitu air liur anjing dan jilatan babi. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperoleh nikmat. 2. Membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. 3. Lupa melaksanakan tasyahud awal. Dan 4. Terhindar dari bahaya bencana alam. Pernyataan yang bukan merupakan penyebab melaksanakan sujud syukur ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, dan D. 1 dan 4. Yang bukan merupakan penyebab melaksanakan sujud syukur adalah yaitu nomor 2, membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, dan nomor 3, lupa melaksanakan tasyahud awal. Sehingga jawabannya adalah B. 2 dan 3. Soal selanjutnya, Rashid disuruh ayahnya pergi ke warung untuk membeli beras dan minyak goreng. Rashid diberi uang sebesar Rp50.000 dan masih ada kembalian Rp5.000. Uang kembaliannya itu dikembalikan lagi kepada ayahnya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Rashid merupakan contoh A. Empati. B. Istiqomah. C. Jujur. Dan D. Boros. Maka berdasarkan pernyataan sesuai soal, jawaban yang tepat adalah C. Jujur. Soal selanjutnya, orang yang memiliki sikap istiqomah akan melakukan perilaku A. Selalu memaafkan. B. Tidak sombong. C. Sabar dan rendah hati. Dan D. Tekun dan ulet. Maka jawaban yang tepat adalah orang yang memiliki sikap istiqomah tentu akan melakukan perilaku tekun dan ulet. Sehingga jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jenis amanah kepada A. Diri sendiri. B. Manusia. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D. Binatang. Baik, maka untuk menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk jenis amanah kepada diri sendiri.
Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Di bawah ini yang bukan syarat-syarat menjadi makmum adalah A. Berada dalam satu tempat dengan imam. B. Berdiri pada posisi paling depan. C. Makmum berniat mengikuti imam. Dan D. Mengetahui gerakan sholat imam. Jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang bukan syarat-syarat menjadi makmum, yaitu B. Berdiri pada posisi paling depan. Soal selanjutnya, makmum masbuk adalah makmum yang A. Menyesuaikan diri dengan imam. B. Tidak mengikuti sholatnya imam. C. Ketinggalan sholatnya imam. Dan D. Memisahkan diri dengan imam. Makmum masbuk, yaitu ketinggalan sholatnya imam. Maka kalau ada makmum yang tertinggal sholatnya imam atau jumlah rokaatnya imam, dikatakan makmum masbuk. Sehingga jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Hujan lebat. 2. Sakit. 3. Tertinggal 1 rokaat. Dan 4. Tidak mendapat shaf depan. Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seseorang atau seorang muslim melakukan sholat secara munfarid adalah, yaitu nomor 1, hujan lebat, dan 2, sakit. Maka di sini diperbolehkannya seorang muslim melakukan sholat munfarid. Walaupun di dalam beberapa pendapat dari para ulama, meskipun hujan lebat atau sakit, sebenarnya dianjurkan untuk tetap sholat berjamaah kalau masih mampu untuk menuju ke mushola atau masjid. Sehingga jawaban untuk soal tersebut adalah nomor 1 dan 2, yaitu C. Soal selanjutnya, fasih membaca Al-Quran, berakal sehat, baligh, seorang laki-laki, berdiri paling depan. Hal ini merupakan syarat-syarat menjadi A. Muslim, B. Mukmin, C. Imam, dan D. Makmum. Maka berdasarkan atas pernyataan tersebut, jawaban yang tepat adalah C. Imam. Jadi salah satu untuk menjadi seorang imam yaitu membaca Al-Qur'annya tentu harus fasih, berakal, sehat jasmani dan rohani, dan tentu sudah baligh. Nah, ini salah satu di antara untuk menjadi seorang imam dalam sholat. Soal berikutnya, takbir termasuk bacaan zikir yang dapat kita amalkan setiap hari. Berikut ini yang termasuk bunyi bacaan takbir adalah A. La ilaha illallah. B. Subhanallah. C. Allahu Akbar. Dan D. Alhamdulillah. Maka jawaban yang tepat sesuai soal bunyi bacaan takbir adalah C. Allahu Akbar.
Soal berikutnya, Willy sedang bermain layang-layang bersama teman-temannya. Tidak lama kemudian azan asar berkumandang pada saat mereka sedang asyik bermain. Hal tersebut menunjukkan waktu sholat asar telah tiba. Maka yang harus dilakukan Willy adalah A. Menunggu suasana lebih sore. B. Bergegas melaksanakan sholat. C. Tetap bermain sampai dipanggil ibu. Dan D. Menunggu teman yang lain berhenti. Maka ketika kita sedang asyik bermain dalam kondisi apapun, sebaiknya ketika sholat sudah tiba waktunya, maka bergegas melaksanakan sholat. Sehingga jawaban yang tepat sesuai soal adalah B. Soal selanjutnya, bacaan tahmid sering dibaca ketika kita selesai melaksanakan sholat. Berikut bacaan yang dimaksud adalah A. La ilaha illallah. B. Subhanallah. C. Allahu Akbar. Dan D. Alhamdulillah. Baik, jadi bunyi daripada bacaan tahmid itu adalah Alhamdulillah. Sehingga jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, Rival mendapatkan rezeki yang datangnya tidak terduga. Ia mendapatkan sebuah warisan dari atasannya. Kemudian, Rival melakukan sujud syukur tanpa didahului dengan berwudu. Maka, sujud syukur yang dilakukan Rival sifatnya A. Diperbolehkan. B. Tidak sah. C. Haram. Dan D. Makruh. Maka jawaban yang tepat adalah sujud syukur yang dilakukan atau yang tidak didahului dengan berwudu dalam pernyataan sesuai soal, yaitu diperbolehkan. Sehingga jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, Ihsan sedang membaca sebuah ayat yang di dalamnya terdapat hukum bacaan alif lam al-qamariyah. Cara membaca bacaan tersebut yang benar adalah A. Membaca dengan jelas. B. Melebur dengan huruf qamariyah. C. Dibaca samar. Dan D. Dibaca dengung. Baik. Jadi di dalam yang terdapat hukum bacaan alif lam al-qamariyah, maka kita membacanya dengan jelas atau izhar. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Membaca dengan jelas. Soal selanjutnya, manusia merupakan tempatnya salah. Akan tetapi dari kesalahan tersebut kita harus bisa untuk A. Melupakan kesalahan yang telah berlalu. B. Memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan. C. Menceritakan kesalahan kepada orang lain. Dan D. Bersikap biasa saja karena selalu merasa benar. Maka jawabannya adalah B.
memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan. Kenapa? Karena manusia adalah tempatnya salah. Sehingga dengannya kita harus berusaha memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan itu. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melakukannya dengan bersujud. Pada saat sujud, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan yang sebaiknya kita rasakan adalah A. Perasaan tidak bersalah dan tidak mau mengaku. B. Perasaan marah karena kesal harus bersujud. C. Perasaan menyesal dan tidak akan mengulangi kesalahan. Dan D. Perasaan gelisah karena terpaksa harus bersujud. Baik. Jadi di dalam memohon ampunan kepada Allah tentu kita melakukannya dengan bersujud di antaranya. Dan pada saat sujud, untuk memohon ampunan tersebut, maka perasaan yang sebaiknya kita rasakan itu adalah C. Perasaan menyesal dan tidak akan mengulangi kesalahan. Soal selanjutnya, di dalam membaca surat yang terdapat pada Al-Quran, kita juga harus membaca artinya. Hal tersebut bertujuan untuk A. Memperlama dalam membaca. B. Sekedar membacanya saja. C. Memahami isi kandungannya. Dan D. Terlihat sering membaca. Baik, ketika kita membaca Al-Quran, maka ada 3 poin terpenting bagi kita. Yang pertama adalah tentu membacanya sesuai dengan tajwid. Yang kedua, diusahakan untuk dapat memahami atau mengetahui arti dari apa yang kita baca. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Maka berdasarkan soal tersebut, jawaban yang tepat adalah C. Memahami isi kandungannya. Soal berikutnya, perhatikan surat berikut. Innallaha latifun khabir. Pada surat di atas dijelaskan bahwa A. Allah maha lembut lagi maha teliti. B. Allah maha melihat lagi maha teliti. C. Memahami isi kandungannya. Dan D. Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Maka jawaban yang tepat adalah Innallaha, sesungguhnya Allah, latifun khabir, yaitu maha lembut lagi maha teliti. Maka jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya, ada beberapa waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Waktu tersebut telah disebutkan di beberapa surat pada Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nisa ayat 103. Diperintahkan untuk berzikir pada waktu A. Siang dan sore. B. Pagi dan malam. C. Setelah sholat. Dan D. Sebelum bekerja. Berdasarkan atas soal yang merupakan dianjurkannya kita berzikir sesuai anjuran pada surat An-Nisa ayat 103 yang berisi tentang dianjurkan berzikir setelah melaksanakan sholat, sehingga jawaban yang tepat itu adalah C. Setelah sholat.
Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Sabar dalam menghadapi permasalahan. 2. Ikhlas terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Selalu menyalahkan orang lain. 4. Sering berkata kasar kepada temannya. Pernyataan yang dapat dirasakan oleh orang yang sering mengingat nama Allah ditunjukkan pada nomor. Baik, maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 2, yaitu sabar dalam menghadapi permasalahan dan ikhlas terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal selanjutnya, syukur menurut bahasa artinya A. Berdoa, B. Berterima kasih, C. Memohon, dan D. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, secara bahasa makna dari kata syukur adalah berterima kasih, sehingga jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, perhatikan potongan ayat berikut. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Potongan ayat di atas memiliki arti A. Manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk. B. Allah akan selalu memberkahi hambanya. C. Allah adalah zat Maha Pencipta. Dan D. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah sebaik-baik pencipta. Baik, maka berdasarkan potongan ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin, arti yang tepat dari ayat tersebut adalah Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah sebaik-baik pencipta. Sehingga jawabannya adalah D. Soal berikutnya, manusia menyadari akan kelemahannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut akan membuat seseorang terhindar dari sifat A. Sombong, B. Dermawan, C. Baik hati, dan D. Rendah hati. Baik, ketika kita menyadari sebagai seorang hamba atau manusia akan kelemahan kita, kelemahan setiap semua manusia, maka ketika ada atas dasar tersebut kita menyadari kelemahan kita sendiri, tentu efek dari hal tersebut tentu kita akan tidak bersifat sombong. Kenapa? Karena kita memiliki kekurangan. Dengan kekurangan tersebut, maka kita tidak selayaknya untuk bersikap atau mempunyai sifat sombong. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya, Melisa sangat terkejut karena ia mendapatkan kabar bahwa ia telah memperoleh beasiswa di sekolah. Kemudian Melisa melakukan sujud syukur setelah mendengar hal tersebut. Berikut tindakan Melisa dalam menyikapi apa yang didapat adalah A. Mengundurkan diri dari beasiswa yang telah diterimanya. B. Belajar lebih giat untuk mengoptimalkan apa yang didapat. C. Bersenang-senang hingga lupa waktu. Dan D. Mentraktir teman-temannya. Baik, maka jawaban dari soal tersebut adalah
B. Belajar lebih giat untuk mengoptimalkan apa yang didapat. Kenapa? Karena di sini Melisa telah mendapatkan kabar bahwa ia telah memperoleh beasiswa di sekolah, sehingga dengan adanya Melisa memperoleh beasiswa di sekolah, tentu hal tersebut harus bisa membuat Melisa untuk dapat belajar lebih giat dalam mengoptimalkan apa yang didapatnya. Soal selanjutnya, orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Khabir akan berusaha lebih teliti dalam hidupnya, termasuk ketika mengerjakan tugas di sekolah. Berikut salah satu bentuk sikap teliti di sekolah adalah: A. Tidak membawa buku tugas. B. Cek ulang jawaban ketika mengerjakan tugas. C. Salah mengenakan seragam. Dan D. Tidak membawa topi ketika upacara. Maka jawabannya adalah B. Cek ulang jawaban ketika mengerjakan tugas adalah sebagai salah satu bentuk kita mengamalkan sifat al-asmaul husna al-khabir, yaitu Allah Maha Teliti. Soal selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengarkan apa yang diinginkan oleh hambanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada hambanya sesuai dengan: A. Jabatan seseorang. B. Kebutuhan seseorang. C. Usia seseorang. Dan D. Kekayaan seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengarkan dan mengabulkan, memberikan setiap permintaan hambanya, tentu berdasarkan atas kebutuhan hambanya atau orang tersebut. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah B. Soal berikutnya, Budi mengambil sebuah mainan yang ada di toko mainan. Apa yang dilakukan Budi tidak diketahui oleh pemilik toko, sehingga ia dapat membawa mainan tersebut ke rumah. Apa yang dilakukan Budi merupakan suatu perbuatan yang salah karena A. Merugikan orang lain. B. Menguntungkan diri sendiri. C. Membagi rezeki kepada orang lain. Dan D. Suatu perbuatan yang mubazir. Baik, pernyataan yang sesuai dengan soal yaitu Budi mengambil mainan, kemudian dari mainan tersebut dibawa oleh Budi ke rumahnya tanpa adanya transaksi. Sehingga dalam hal tersebut Budi merupakan suatu perbuatan yang salah karena menguntungkan, karena merugikan orang lain. Kenapa? Karena tanpa adanya transaksi sebelum mengambil barang tersebut dan membawa pulang ke rumah. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya, pada hari Senin, Syahnaz hendak berkunjung ke rumah neneknya. Sebelum berangkat, ia merapikan semua barang yang hendak dibawanya secara teliti. Hal yang dilakukan oleh Syahnaz merupakan cerminan dari seseorang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Khabir dengan tujuan: A. Terlihat ada kegiatan yang dilakukan. B. Dikagumi oleh banyak orang. C. Tidak ada yang tertinggal. Dan D. Terlihat estetik dan menarik. Maka jawaban yang tepat adalah C. Tidak ada barang yang tertinggal.
Dan ini salah satu cerminan bahwa kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Khabir. Soal selanjutnya, zikir sangatlah penting bagi seorang muslim. Hal tersebut karena dengan berzikir kita akan merasa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita akan selalu mengingat A. Hal yang membuat bahagia, B. Perintah dan larangannya, C. Segala ibadah yang sudah diamalkan, dan D. Balasan yang akan didapat. Maka jawaban yang tepat adalah B. Perintah dan larangannya. Soal selanjutnya, perhatikan potongan ayat berikut. Faiza ja'atid dhammatil kubra. Potongan ayat tersebut mengandung hukum bacaan A. Izhar halaqi, B. Alif lam syamsiyah, C. Idgham bila guna, dan D. Idgham biguna. Baik, kalau kita perhatikan potongan ayat di atas mengandung hukum bacaan alif lam syamsiyah, yaitu ketika bunyi bacaan ja'atid dhammah, di situ ada huruf alif lam yang alif lamnya tidak terbaca atau langsung melebur ke huruf berikutnya, sehingga jawabannya adalah B. Alif lam syamsiyah. Soal berikutnya, perhatikan ayat berikut. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Pada ayat di atas terdapat hukum A. Alif lam qamariyah, B. Alif lam syamsiyah, C. Idgham bila guna, dan D. Idgham biguna. Baik, maka jawaban yang tepat adalah Alif lam al-qamariyah, yaitu ketika bunyi wa ilal jibali, di situ ada huruf alif lam yang mana alif lamnya terbaca jelas, sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya, menuntut ilmu termasuk bagian dari pengamalan Asmaul Husna Al-Alim. Pada zaman dahulu, para santri yang selesai menuntut ilmu di pesantren selanjutnya mereka pergi ke daerah-daerah pelosok. Hal tersebut bertujuan untuk A. Mempercepat penyebaran ilmu Islam, B. Memperbanyak tabungan harta, C. Mendapatkan fasilitas hidup gratis, dan D. Memberdayakan masyarakat desa. Baik, maka jawaban yang tepat adalah A. Mempercepat penyebaran ilmu Islam. Baik, sekarang kita memasuki soal esai. Untuk melanjutkan soal esai, hal yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian menulis tidak diperkenankan adanya coretan. Kalau ada coretan, dianjurkan untuk memakai label atau tip X atau sejenisnya. Jadi untuk penulisan jawaban sendiri itu termasuk bagian daripada yang akan dinilai. Baik, langsung kita bahas soal esai nomor 1. Jelaskan
tugas dari lembaga Al-Hisbah, yaitu melakukan pengecekan atau pengawasan yang ditetapkan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara atau syariat berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar, dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Nah, ini adalah tugas daripada lembaga Al-Hisbah. Soal selanjutnya, jelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Khabir. Jawabannya adalah makna Asmaul Husna Al-Khabir yaitu Allah Maha Mengetahui. Maksudnya adalah Allah Maha Teliti terhadap semua yang Allah ciptakan. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Khabir? Yaitu karena salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala ialah Maha Teliti atau Maha Mengetahui semua perkara yang tersembunyi atau Maha Waspada. Soal berikutnya, jelaskan cara sujud tilawah di luar sholat. Jawabannya adalah ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang membaca ayat sajadah di luar sholat, jika ia ingin sujud tilawah, maka yang dilakukan adalah berdiri, kemudian dia niat sujud tilawah, takbiratul ihram, kemudian sujud tilawah, dan kemudian bangkit dari sujud dengan tanpa membaca tasyahud atau duduk tanpa membaca tasyahud, lalu kemudian salam. Nah, inilah cara sujud tilawah di luar sholat. Soal berikutnya, tuliskan perintah sholat yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43. Baik, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang mana artinya adalah, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Nah, ini adalah perintah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Berikutnya, jelaskan pengertian hadis menurut istilah syara. Jawabannya adalah bahwa hadis menurut istilah syara adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Nah, inilah pengertian hadis menurut hukum syara.